Assalamualaikum Pak Yogo. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke. Oh iya Pak Yogo. Hari ini Pak Yogo akan melaksanakan proses coaching ya? Iya, Sebelum melakukan itu, saya akan menjelaskan tentang beberapa rubrik penilaian yang oh akan iya, saya nilai iya, ketika Pak Yogo melakukan proses coaching nanti. iya, Saya akan mendiskusikan rubrik penilaiannya, yaitu apakah sudah sesuai dengan alur tirta. iya, Pastinya sudah paham ya alur iya, tirta ya. Apakah Pak Yogo sudah menyampaikan pertanyaan yang berbobot, kemudian kata kunci yang akan disampaikan oleh coach, juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coach apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Pak Yogo sampaikan. iya, Jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, iya, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. iya, Gini Pak Yogo, mungkin sebelum melaksanakan observasi ada sedikit yang ingin saya tanyakan. Boleh ya? iya, boleh, boleh. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Pak Yogo kembangkan dalam proses coaching hari ini? Yang ingin saya kembangkan itu yang pasti sesuai dengan itu ya, apa kompetensi inti ya. Kompetensi inti itu ada kehadiran penuh atau Betul. presensi. Terus saya juga akan berusaha untuk mendengarkan secara aktif dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Oke, jadi Pak Yogo ada yang ingin dikembangkan 3 kompetensi itu ya, yang terdiri dari kehadiran penuh, Iya. kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Di antara ketiganya, kira-kira yang lebih spesifik yang ingin Pak Yogo kembangkan itu yang mana? Yang ingin saya kembangkan itu yang mendengarkan secara aktif Oke. dan juga nanti juga tentang memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu. Oke, jadi ada 2 ya yang ingin Pak Yogo kembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya itu apa? Indikator yang ingin dicapai yaitu saya berharap nanti coach ini bisa menyelesaikan permasalahan sendiri dengan cara yang dia temukan sendiri. Gitu ya? Iya. Oke. Jadi indikator yang ingin dicapai yaitu pada saat coach sudah menemukan solusi dari setiap permasalahan dengan sendirinya. Begitu ya, Pak ya? Iya. Oke, baik Pak Yogo, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silahkan Pak Yogo melaksanakan coaching dengan coach sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali. Iya, iya. Insya Allah. Assalamualaikum Pak Yugo, bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik. Bu Khalifah sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik Pak. Oh ya, kemarin Bu Khalifah bilang katanya ingin berbincang dengan saya gitu. Kira-kira apa yang mau diceritakan gitu? Saya mau berbicara tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas Pak. Oh begitu. Eh, Terus apa lagi? Begini Pak, saya akhir-akhir ini merasakan bahwa saya kesulitan dalam mengelola pembelajaran di kelas. Terkadang ketika saya mau memberikan materi, anak-anak masih ada yang jalan-jalan, asik ngobrol dengan teman sebangkunya, atau sibuk sendiri. Terkadang mereka masih kurang fokus dalam pembelajaran. Jadi, saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas. Oh begitu. Eh, Terus kira-kira apa yang Bu Iva harapkan dari perbincangan kita kali ini? Dari perbincangan ini saya berharap nanti saya menemukan solusi dalam permasalahan saya tentang pengelolaan kelas. Oh begitu. Terus kira-kira ada kesulitan-kesulitan atau hambatan apa gitu pada Bu Iva ketika ingin
mengelola kelas gitu? Hal yang menyebabkan saya kesulitan dalam mengelola kelas sepertinya karena pembelajaran saya agak membosankan, terlalu monoton. Saya terlalu dominan untuk berbicara, atau mungkin karena saya suaranya terlalu pelan. Oh begitu. Terus kira-kira apa yang bisa membuat Bu Olivah itu bisa mengelola kelas dengan baik? Menurut saya harus mengeraskan suara saya dan mengubah metode yang lebih bervariasi supaya anak-anak bisa lebih merasa asik dan tidak bosan ketika pembelajaran. Lalu terkait dengan tadi disampaikan Bu Olivah kadang masih terlalu dominan gitu. Nah itu bagaimana? Ya, mungkin sih itu karena anak-anak terlalu pasif. Pembelajaran saya kurang mengaktifkan siswa. Jadi, mereka takut mengungkapkan apa yang ada di pikiran mereka. Oh iya. Kalau boleh tahu nih, kalau boleh tahu Bu Iva selama ini memakai metode apa itu dalam pembelajaran? Saya sih biasanya menggunakan metode ceramah. Oh, selain metode ceramah ada metode yang lain gitu? Menurut saya sih ada ya, Pak. Seperti metode demonstrasi, diskusi, atau bermain peran. Oh gitu. Kalau seperti itu saya yakin ini Bu Olivah bisa menggunakan berbagai macam metode dan pasti nanti murid-murid juga akan lebih antusias dalam pembelajaran. Jadi sekarang apa rencana Bu Olivah selanjutnya untuk mengatasi permasalahan ini? Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan metode yang beragam seperti demonstrasi, diskusi, atau bermain peran. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan pembelajaran yang sesuai dengan minat, gaya belajar, dan kebutuhan murid. Istilahnya ya, saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi karena faktor internal yang membuat mereka merasa bersemangat, merasa senang ketika mengerjakan tugasnya. Misal, menggunakan bentuk laporan digital, gambar, penjelasan, atau bisa juga praktek langsung. Itu bagus sekali itu rencana Bu Olivah, semoga berhasil ya Bu. Lalu apa komitmen Bu Olivah terhadap rencana ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, lebih kreatif, menggunakan berbagai metode untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Oh ya, bagus sekali Bu Olivah. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan apa yang Bu Olivah rencanakan bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan Bu Olivah. Terima kasih Pak Yugo sudah berkenan mendengarkan curhatan saya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Pak. Ya, amin. Saling mendoakan. Nah, sekarang setelah kita tadi ngobrol gitu, sekarang bagaimana perasaan Bu Olivah? Alhamdulillah saya merasa lega Pak dan lebih bersemangat untuk menindaklanjuti rencana saya. Sekali lagi terima kasih Pak Yugo sudah mau berbincang dengan saya. Ya, sama-sama Bu Olivah. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu dalam keadaan yang baik. Terima Amin. kasih. Sama-sama Pak. Assalamualaikum Pak Yogo, ketemu lagi ya.
Ya, waalaikumsalam Bu Inarsi. Ya, terima kasih telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Kemudian di sini saya akan membahas hasil observasi yang sudah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya. Iya. Bagaimana Pak menilai performa dalam kompetensi tersebut? Saya merasa sudah melakukannya dengan baik sih. Jadi dalam proses coaching tadi. Oke, sudah maksimal ya. Iya. Apa yang membuat Pak Yogo merasa seperti itu? Karena sesuai dengan kompetensi yang tadi sudah saya sampaikan, tadi saya sudah berusaha untuk mendengarkan secara aktif, saya juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu pada coach. Oke, boleh saya berbagi dari hasil pengamatan saya Pak Yogo? Iya boleh Bu. Saya melihat tadi Pak Yogo telah melakukan dengan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan sangat baik. Iya. Sesuai dengan standar yang kita rujuk ya. Iya. Bagaimana pendapat Pak Yogo tentang ini? Saya senang Bu, merasa puas gitu. Terima kasih itu atas umpan baliknya. Oke, setelah coaching tadi kira-kira indikator tadi sudah tercapai apa belum? Menurut saya sih sudah. Tadi Bu Khalifah sudah menceritakan permasalahannya, terus saya juga sudah mengajak Bu Khalifah untuk menggali potensi yang dimiliki. Terus saya juga tadi sudah mengidentifikasi masalahnya apa, terus apa yang sudah dilakukan, terus apa yang akan dilakukan Bu Khalifah juga tadi sudah disampaikan. Terus saya tanya rencananya apa, ternyata alhamdulillah Bu Khalifah akhirnya bisa menemukan solusinya sendiri. Oke, jadi indikatornya sudah tercapai ya Pak ya? Iya, alhamdulillah. Tadi saya lihat di proses coaching luar biasa sekali itu Pak Yogo ya. Iya. Tanpa harus mengarahkan, ternyata coach bisa mengetahui apa yang harus dilakukan, kendalanya apa, solusinya bagaimana, itu bisa menemukan sendiri. Itu luar biasa sekali Pak Yogo. Iya. Selain itu saya juga melihat tadi Pak Yogo sudah menjadi pendengar yang baik ya, pendengar yang aktif dengan mendengarkan hal-hal apa yang sudah disampaikan Bu Khalifah. Pak Yogo juga punya potensi menjadi pendengar yang baik. Nah, kira-kira kompetensi dari coach tadi apa yang perlu dikembangkan? Saya merasa masih perlu banyak belajar tentang proses coaching ini, terutama ketika menjadi coach. Saya ingin mengembangkan kompetensi saya, khususnya itu untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu, karena terus terang saya terkadang masih kesulitan untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi itu yang menurut saya harus paling dikembangkan itu. Oke. Tapi saya yakin dengan kompetensi yang telah dimiliki dan akan dikembangkan, Pak Yogo pasti bisa menjadi coach yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi untuk perbaikan ya. Insya Allah. Itu aja, makasih ya Pak Yogo ya. Terima kasih sama-sama Bu.